Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari IDM, yaitu sebuah mini proyektor soket H4 dengan tipe A62. Jadi ini adalah mini proyektor dari brand IDM ya, tipenya A62 soket H4 dengan spesifikasi power 60 watt. Itu 60 wattnya saya nggak tahu apakah di low beam juga beserta high beamnya. Kemudian voltase 10 sampai 80 volt. Ini saya juga nggak tahu bisa DC apa AC karena di lapak penjualan ini nggak dijelaskan. Tapi yang pastinya ini bisa DC. Jadi di mobil truk yang 24 volt DC bisa digunakan. Brightnessnya 8000 lumens, lumen sama lux beda ya. Kalau temperatur di 3000 plus 6500 Kelvin. Nanti saya coba dulu apa yang dimaksud dengan 3000 Kelvin plus 6500 Kelvin. Warna kuning dan putih. Mungkin di low beamnya putih, high beamnya kuning. Nanti kita coba lihat. Lifespan-nya lebih dari 30.000 jam. Untuk harganya sendiri tergolong cukup murah ya di kelasnya. Untuk sebuah mini proyektor H4 yaitu di 105.000. Kalau 2 pitch itu hanya di 210.000. Dibanding sama kompetitor-kompetitor yang sejenis, ini murah untuk sebuah mini proyektor H4. Link pimpilannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pimpilannya, tapi saya bukan penjual. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan dari produk IDM tipe A62, sebuah mini proyektor H4 yang harganya murah meriah sih menurut saya. Hanya di 105.000 ya. Packagingnya di sini standar untuk sebuah mini proyektor. Hanya ini saja ya, kelengkapannya lainnya nggak ada seperti obeng atau sejenisnya. Ada brand IDM-nya di sini dan ini mengingatkan saya sama mini proyektornya dari iBreak ZE5, kemudian yang dari Phoenix GS H4, yaitu sudah lumrah ya untuk sebuah produk-produk lampu kendaraan free branding. Tapi kita konsumen yang diuntungkan dengan hal seperti itu ya. Harganya bisa lebih bersaing. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk di mini proyektor dari IDM A62 ini ya, dia pakai sistem laser untuk mode high beam-nya. Kalau low beam-nya juga di sini. Untuk di bawahnya ada kipas ya, soket H4 dengan 3 cabang seperti ini. Di sini ada untuk baut setel kemiringan, jadi kalau ingin setel lurus untuk cut off-nya, ini kita kendorin dulu. Kemudian kita setel di bagian soketnya. Ada untuk setel tinggi rendahnya juga. Kalau kualitasnya saya nggak berharap banyak sih. Harganya juga murah ya. Kualitas seperti ini pun sudah cukup di 105.000. Lensanya clear. Untuk dimensinya kita coba lihat dimensi diameter di bagian lensanya. Ini di 3,7 cm ya, 3,7 cm. Jadi kalau ingin pasang di motor ataupun di mobil, ini mobil bisa digunakan, bahkan di truk bisa digunakan. Lubang headlamp atau lubang soket headlamp itu harus ada di 3,7 cm ya, atau 37 mm. Untuk panjang dari ujung lensa ke ujung soketnya ini di 11,3 cm. Kemudian kalau dari dudukan soket itu di 7,6 cm. Jadi dimensi yang saya dapatkan seperti itu. Ini harganya sih murah ya, di 105.000. Buat kalian yang ingin mencari mini proyektor atau lampu penerangan yang bisa pasang PNP tanpa harus ribet bongkar pasang headlamp ya. Ini tinggal pasang PNP tanpa perubahan soket dan tanpa penambahan relay. Kita coba untuk real powernya yang di sini 60 watt ya, 60 watt mungkin di high beamnya juga. Nanti kita coba lihat. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan itu di 13,6 volt. Untuk mini proyektor H4 dari IDM tipe A62 ini dia bisa bekerja di 10 sampai 80 volt. Jadi di motor, di mobil dan di mobil truk ini bisa digunakan di semua kendaraan. Untuk soketnya ya pastinya harus di headlamp soket H4 ya. Biar langsung bisa PNP tanpa perubahan soket atau penambahan relay seperti pemasangan bohlam biasa di sini. Kita coba lihat di mode low beam-nya. Start awal di low beam dapatnya 38 watt, di mode high beam. High beam di 47 watt. Tapi kalau untuk power ini startnya lebih tinggi ya dari yang iBreak ZE5 ya. Kalau iBreak ZE5 itu nggak sampai di 30 watt, pernah saya coba. Ini lebih dari 30 watt. Di mode low beam sekarang sudah di 37 watt.
kemudian di mode high beam di 47 watt. Ini mode low beam. Nah, ternyata dia di sinar low beam itu putih, high beam juga putih. Saya kira tadi high beamnya kuning ya, tapi ternyata dia warna putih. Untuk sistemnya laser sepertinya. Ini bisa ngeliat di mode low beam dan high beam, ini lebih padat yang high beam. Sepertinya ini akan bagus ya di mode high beamnya. Nanti kita coba lihat lebih pastinya kalau sudah disorot ke jalan ya. Ini di mode low beam, mode high beam. Kipasnya di sini kedengarannya kencang ya, terdengar kencang untuk suara kipasnya. Nanti kita coba ukur temperatur panasnya juga ya. Nah, di sini saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil. Untuk powernya sekarang sudah di angka 36 watt di mode low beam, kemudian di 45 watt di mode high beam. Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil. Oke, jadi ini sudah lebih dari 30 menit saya nyalakan ya. Power stabil yang saya dapatkan di angka 35 watt di mode low beam. Kemudian di 44 watt di mode high beam. Yang sekarang tadi di mode low beam itu di 38 watt. Stabil di angka 35 watt. Jadi untuk mini proyektor dari IDM tipe A62 ini tergolong cukup stabil ya powernya. Hanya turun di 3 watt selama 30 menit nyalanya. Kita coba ukur temperatur panasnya ya. Untuk temperatur panasnya ini rata-rata angka 60-an derajat Celcius ya. Drivernya internal di dalam mini proyektor ini langsung. Dia posisinya di bagian sini ya. Di bagian bokongnya hanya 60-an derajat Celcius. 71. Untuk di bagian bolnya dia nggak panas sama sekali ya, hanya di 30-an derajat Celcius di bagian bolnya. Angka tertinggi masih di angka 71 derajat Celcius ya yang saya dapatkan. Oke, jadi ini penyerapan panasnya bagus ya untuk sebuah mini proyektor. Rata-rata di 50 sampai 60, ini di 71. Mentok-mentoknya diangkat di 71 derajat Celcius ya untuk mini proyektor dengan power stabil di angka 35 watt. Di atas 30 watt, tapi untuk panasnya hanya di 71 derajat Celcius. Ini bagus loh untuk penyerapan panasnya. Biasanya untuk sebuah mini proyektor dengan power segini itu bisa di atas 80 derajat Celcius. Untuk penyerapan panas ini bagus ya. Mungkin dikarenakan dari kipasnya yang kencang ya. Karena di sini saya dengar untuk suara kipasnya ini kencang loh. Oke, setelah saya dapati untuk power pada mini proyektor IDM dengan tipe A62 ini, powernya cukup stabil ya. Start di 38, stabil di angka 35 watt. Stabil di high beam itu 44 watt dan penyerapan panas juga tergolong cukup bagus di 71 derajat Celcius. Meskipun untuk build quality-nya dia standar ya dari pengecatan dan potongan heatsink, tapi mengingat dari segi harga yang hanya di 105.000 ya pada saat pengambilan video ini, itu sudah bagus ya. Kalau untuk emitter chipsnya di sini dia pakai yang CSP 3570, sama halnya dengan kompetitornya, jadi nggak ada yang istimewa di chips emitternya. Selanjutnya kita coba ukur untuk lux pada mini proyektor IDM ini berapa lux, dan kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke outdoor. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, hasil dari mini proyektor IDM A62 nya seperti ini ya. Kalau dari karakter cahaya di mode low beam, tentu saja dia mirip seperti sebuah proyektor biled dengan karakter cahaya kantong Doraemon seperti ini ya. Cut off-nya tergolong rapi dan tajam, meskipun garis birunya ini sedikit agak tebal ya, tapi masih terlihat oke. Di bagian tengah ini padat dan fokus ya. Rapi cahayanya bisa kalian perhatikan sendiri, kalau saya nilai ini rapi sih cahayanya. Cuman di bagian cut off bawah dia agak sedikit berantakan ya cut off-nya ya. Tapi menurut saya nggak masalah karena di cut off bawah ya, yang penting di cut off atas sih. Dan meskipun dia clear lensanya,
tapi masih tetap ada garis birunya, efek garis birunya ya. Lebarnya bagus walaupun lensanya kecil. Dan di mode high beamnya dia sedikit beda ya dari yang iBreak ZE5 ataupun yang Vini GS4 ataupun yang Somex ZE5 ya. Kalau saya perhatikan terangnya masih terlihat sama, tapi di sini kelihatan blur ya. Kalau untuk terangnya di sini oke lah menurut saya. Karena di sini yang saya perhatikan warna temperatur mode low beam dan high beam dia beda ya. Pasti terlihat oke sih menurut saya. Kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak 5 meter dari dinding di sana ke mini proyektor ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di mode low beamnya. Kita coba di cahaya bagian tepinya ya. Oke, bagian tepinya untuk sebuah mini proyektor ini bagus ya, di 700-an lux dan rata loh 700-an luxnya. Nah, ini bisa kalian perhatikan dia rata ya 700-an lux. Di bagian bawahnya 500 sampai 800. Mantap, untuk hasilnya jujur saja ini tinggi ya. Sebuah mini proyektor dengan lux segitu tentu saja mantap. Oke, di bagian titik fokusnya mencapai di 1100 lux, mirip GS4 ya. Dan dia lebih tinggi dari iBreak ZE5 ya. Kita coba cari maksimalnya. Oke, 1169. Dan perlu diingat untuk mini proyektor ini harganya cuma di 100 ribuan ya. Lebih tepatnya di 105.000 pada saat pengambilan video ini. Maksimal yang saya dapatkan untuk lux di mode low beam pada mini proyektor IDM A62 ini di 1169. Jujur saja untuk hasil sebuah mini proyektor ini di kelasnya ini tentu saja bagus. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Oke, di mode high beam warna temperaturnya sedikit agak ke kuning ya. Kita coba ukur luxnya langsung ke pengukuran maksimal. Oke, di 1200, 1300. Maksimal yang saya dapatkan untuk di mini proyektor IDM A62 ini di mode high beamnya di 1389 lux, luar biasa ya. Di 1100 di mode low beam dan 1300 di mode high beam. Tentu saja untuk mini proyektor ini yang harganya cuma di 105.000 dan hasil lux yang saya dapatkan segini di atas 1000 lux ya, low beam maupun high beam. Ini worth it sih, menurut saya ini worth it dan hasilnya bisa diandalkan. Sekarang kita coba bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari mini proyektor IDM A62 nya yang sudah saya sorot ke jalan seperti ini ya. Dan bisa kalian perhatikan untuk sebuah mini proyektor yang harganya cuma di 105.000 ya. Hasilnya bisa sebagus ini. Ini jalanan habis diguyur hujan ya. Jalanan habis diguyur hujan dan masih ada basahnya ya. Dan walaupun jalanan seperti ini bisa nembus dengan baik. Ini saya coba mendekat ya. Rapi loh cahayanya nih. Bisa kalian perhatikan cut off-nya tajam dan rapi. Tadi kita sorot ke dinding dia agak tebal ya, tapi semakin jauh dia akan semakin tajam. Warna temperaturnya dia nggak terlalu putih bersih ya, dia agak sedikit kuning menurut saya. Next, untuk mini proyektor ini jujur saja worth it sih, harganya nggak mahal-mahal sekali, tergolong murah ya di kelasnya. Hasilnya bisa sebagus ini dengan karakter cahaya seperti sebuah proyektor biled dengan bentuk kantong Doraemon. Jauh sorotan di mode low beam ini lumayan jauh sampai ke ujung jalan sana ya. Kita coba di mode high beamnya. Nah, mode high beamnya sama seperti mini proyektor yang sekelas ya, dengan sistem laser seperti ini yang nggak terlalu lebar-lebar sekali, juga nggak terlalu jauh sorotannya, tapi kalau dibanding sama kompetitor-kompetitornya ini sudah lumayan bagus untuk high beamnya. Ini mode high beam, ini low beam. Kalian bisa nilai sendiri untuk sebuah mini proyektor yang harganya di 100.000 ini ya. Hasilnya tentu saja menurut saya ini worth it sih. Satu saja bisa seterang ini, apalagi kalau dua pits ya.
Di motor 1 pitch ini tentu saja sudah sangat cukup ya menurut saya. Saya coba dim ya. Ini bisa kalian perhatikan pada saat ngedim. Dan jauh sorotan di mode low beam ini bisa kalian nilai sendiri. Juga di mode high beam ya. Jarak dari tanah ini saya buat sekitaran 60 cm ya. Saya coba sedikit tinggikan ya. Nah, hasilnya bisa seperti ini. Untuk di mode low beam dan high beam saya coba rendahin seperti ini. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya ya, tapi saya bukan penjualnya. Mungkin ada yang bilang high beamnya ini kurang pedas atau kurang oke, tapi ya untuk sebuah mini projector dengan sistem seperti ini ya rata-rata hasilnya memang seperti ini, dan ini sudah bagus sih menurut saya. Kalau mau yang lebih bagus ya kita harus ngeluarin dana yang lebih lagi ya, pakai mini projector yang harganya lebih mahal dari ini, bahkan bisa 2 kali lipat ya harganya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review mini projector A62 ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.